Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Anakmal, saya sendiri, Tia Suci Aldina, Fitra Ebisa Arefa, Muhammad Ikhlas, ada Fauzi Abdul Kahar Rahab, Reslina Tumangger, dan Maya Mahira. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang evaluasi dampak interaksi metode matriks Leopold. Nah, berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Sini saya akan menjelaskan pengertian dari matriks Leopold. Matriks Leopold adalah kotak entry ganda dari hubungan sebab akibat yang digunakan dalam penilaian dampak lingkungan. Matriks ini mensistematisasikan hubungan antara tindakan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan proyek dan kemungkinan pengaruhnya terhadap faktor lingkungan. Metode Leopold banyak digunakan sebagai metode evaluasi kualitatif dan memungkinkan untuk menetapkan karakter pada dampak positif dan negatif. Metode evaluasi matriks ini diusulkan pada tahun 1971 oleh Luna Leopold, bekerjasama dengan peneliti Amerika Utara lainnya. Matriks Leopold ini juga dikenal sebagai matriks Leopold. Metode ini dimulai dikembangkan oleh Dr. Luna Leopold dan teman-temannya di Amerika Serikat pada tahun 1971. Metode ini dirancang untuk menganalisis dampak lingkungan berbagai proyek konstruksi yang berada di suatu wilayah yang relatif masih alami. Metode ini sangat baik untuk memberi informasi hubungan sebab dipengaruhi suatu aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasbadi. Di sini saya akan membahas pembahasan metode matriks Leopold membagi atau merinci sebanyak 100 macam aktivitas dari suatu proyek dan membagi 88 komponen lingkungan. Matriks yang diperkenalkan merupakan matriks interaksi dari 100 jenis aktivitas proyek dengan 88 jenis komponen lingkungan. Matriks berdimensi 100 x 88. 100 jenis aktivitas proyek tersebut merupakan penjabaran dari 11 kelompok kegiatan proyek yang terdiri atas A. Memodifikasi area. 13 aktivitas. B. Perubahan lahan dan pembuatan lingkungan fisik. 10 aktivitas. C. Ekstraksi sumber daya. 7 aktivitas. D. Pemrosesan. 15 aktivitas. E. Perubahan lahan. 6 aktivitas. F. Pembaruan sumber daya. 5 aktivitas. G. Perubahan lalu lintas. 11 aktivitas. H. Penempatan dan pengetahanan limbah. 14 aktivitas. Pengolahan bahan kimia 5 aktivitas. Kecelakaan 3 aktivitas, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fadila Nur Mauliza. Jadi di sini saya ingin melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh teman saya Ikhlas Wandi yang berjudul Evaluasi Dampak Metode Matriks Interaksi Leopold. Jadi di sini ada 88 jenis komponen lingkungan yang terdapat dalam matriks yang merupakan penjabaran dari 5 kelompok komponen lingkungan, yaitu terdiri dari, jadi contoh yang pertama ada fisik dan kimia, yaitu terdiri dari bumi 6 parameter, air 7 parameter, atmosfer 3 parameter, proses alamiah 9 parameter. Terus yang kedua ada keadaan biologi yang terdiri dari flora 9 parameter dan fauna 9 parameter. Kemudian yang ketiga ada status budaya, yaitu yang terdiri dari tata guna tanah 9 parameter, rekreasi 7 parameter, estetika dan minat masyarakat 10 parameter, habis itu status budaya 4 parameter, kemudian ada fasilitas dan aktivitas buatan manusia itu 6 parameter. Terus yang keempat ada interaksi ekologi, yaitu terdiri dari 7 parameter. Jadi ini hanya sebagian saja jenis komponen lingkungan yang terdapat dalam matriks. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Ebisa Arefa akan menjelaskan sambungan yang dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu dampak lingkungan dari proyek diidentifikasi dengan membuat interaksi antara aktivitas dan komponen lingkungan. Biasanya besaran dampak atau magnitud dan pentingnya dampak impotensi ditentukan besarnya dengan langkah sebagai berikut.
Langkah pertama adalah membuat matriks dengan menentukan dampak dari setiap aktivitas proyek terhadap komponen lingkungan. Apabila diduga akan terjadi dampak pada suatu komponen lingkungan akibat dari suatu aktivitas, maka kotak pertemuan atau sel pada tabel matriks diberi tanda diagonal. Langkah kedua, setiap kotak yang ada diagonalnya akan ditetapkan besaran magnitud dan tingkat komponen importansi dampaknya. Besaran dampak yang diduga timbul dinyatakan dalam nilai angka 1 sampai 10. Nilai 1 merupakan besaran terkecil, sedang 10 terbesar. Pertentuan besaran dampak berupa skala didasarkan pada analisis evaluasi yang objektif dengan cara-cara kualitatif maupun kuantitatif. Positif diberi tanda plus dan untuk dampak negatif diberi tanda minus. Untuk besaran kepentingan dampak diberikan nilai 1 sampai 10 dengan 10 nilai kepentingan ditinjau dari kepentingan proyek sektoral, lokal, regional, dan nasional. Penyusunan atau penetapan arti dari skala dilakukan berdasarkan kepentingan yang objektif dari tim interdisiplin yang melakukan analisis tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Reslina Tumanggar. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang metode Leopold, di mana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh gambar dari metode Leopold. Pada metode Leopold terdiri dari 100 macam aktivitas dengan 88 komponen lingkungan. Identifikasi dampak lingkungan dari sebuah proyek itu dapat ditulis dalam interaksi antara aktivitas dan komponen lingkungan. Setelah matriks dibuat, kemudian selanjutnya menentukan dampak dari tiap aktivitas proyek pada komponen lingkungan. Dalam menentukan besaran dan tingkat kepentingannya, penilaiannya itu dari yang berskala 1 sampai dengan yang berskala 10, di mana angka yang berskala 1 adalah nilai yang paling rendah dan yang berskala 10 adalah nilai yang paling tinggi. Dan pada masing-masing dampak tersebut diberi tanda positif dan tanda negatif, di mana tanda positif adalah dampak positif dan tanda negatif adalah dampak negatif. Pada gambar juga terdapat angka seperti 1x, 2x, 3x yang arahnya horizontal itu adalah aktivitas dari pembangunan. Sedangkan yang 1x, 2x, 3x dengan arah vertikal itu adalah komponen lingkungan. Demikian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahya Mahira. Saya akan menjelaskan tentang kegunaan lain dari matriks interaksi Leopold. Metode ini dapat digunakan dalam penyaringan untuk mengidentifikasi dampak dari 22 lingkungan dan dapat memberikan gambaran secara keseluruhan atas dasar dampak yang timbul pada setiap komponen lingkungan. Nah, dari tabel matriks interaksi Leopold kita dapat melihat, kita ketahui bahwa komponen apa saja yang banyak terkena dampak. Nah, juga dapat kita ketahui aktivitas apa saja yang banyak menimbulkan dampak. Dapat digunakan untuk melihat besar dan banyaknya dampak positif dan negatif dan juga suatu proyek. Di samping itu juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi lingkungan pada berbagai tingkat pembangunan proyek. Nah, metode ini telah digunakan untuk berbagai macam proyek seperti proyek pembuatan jalan, pertambangan, pembangunan sumber daya air, jalan kereta api, dan sebagainya. Semua proyek-proyek tersebut berada dalam suatu relatif masih sangat alami. Keuntungan metode ini yaitu mempresentasikan secara seksama tindakan-tindakan suatu proyek dan kemungkinan dampaknya pada faktor lingkungan karena mudah dipahami, termasuk urutan terbesarnya, dampak dan pentingnya matriks Leopold. Matriks yang berada diuraikan untuk berbagai alternatif dan proyek. Kerugian dari metode ini, subjektivitas dalam definisi dampak. Pertimbangan hanya interaksi linear atau efek primer, bukan interaksi kompleks antara tindakan atau antara faktor lingkungan atau efek samping. Daftar tindakan dan faktor lingkungan dapat mengabaikan elemen proyek tertentu.
Sekian dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti pemateri dan pemahaman yang kami sampaikan. Semoga kita bertambah ilmu juga, dan apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.